Bello. Oh, kecap lagi. Sisi. Halo semuanya, pada video nanti kita akan bahas mengenai data-data laporan keuangan dari masing-masing perusahaan. Bagaimana sih bentuk jenis-jenis laporan keuangan tersebut? Oke, simpel aja ya teman-teman semuanya. Mungkin teman-teman di sini bisa membuka dari website dari perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Di sini kita ambil dari website Bursa Efek Indonesia. Tinggal kalian klik aja ini idx.co.id. Nah, setelah nanti kalian ketik, terus habis itu kalian enter, nah nanti maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya nanti jika sudah muncul tampilan seperti ini, terus nanti kalian klik di bagian perusahaan tercatat, terus habis itu nanti lalu kalian klik lagi di bagian laporan keuangan dan tahunan. Nah, setelah kalian klik laporan keuangan dan tahunan, maka akan muncul tampilan seperti ini. Tampilan web ini, terus lalu masukkan kembali kode perusahaan yang akan kalian cari untuk data laporan keuangannya. Misalkan di sini saya ingin mencari data laporan keuangan perusahaan Mayora. Nanti kita cari aja dengan kode saham perusahaannya. Di sini kebetulan Mayora itu kode sahamnya MYOR. Nah, terus habis itu kalian klik, terus cek kembali lagi untuk tahunnya tahun berapa yang kalian akan cari untuk laporan keuangannya. Misalkan di sini saya ingin mencari untuk laporan keuangan di tahun 2021 periode triwulan 2. Oke. Di sini untuk laporan keuangan, khususnya untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Go Public atau di Bursa Efek Indonesia, itu diwajibkan untuk melakukan update data laporan keuangan per 3 bulan sekali. Nah, teman-teman, untuk yang triwulan 1, di sini merupakan data laporan keuangan yang harus dipublikasikan perseroan, baik itu data keuangan perusahaan dari bulan Januari, tanggal 1 Januari, hingga dengan tanggal 31 Maret tahun 2000 yang dicari. Nah, selanjutnya nanti di sini untuk yang kuartal 2 atau di triwulan 2, di sini itu merupakan data laporan keuangan yang harus disajikan perusahaan untuk periode tanggal 1 April hingga tanggal 30 Juni. Nah, selanjutnya untuk yang triwulan 3, di sini merupakan data yang harus untuk periode antara bulan 1 Juli hingga tanggal 30 September. Dan untuk yang laporan tahunan atau biasa kita sebutnya itu kuartal 4 atau laporan full year, nah itu merupakan data laporan keuangan yang dipublikasikan perseroan di sini itu antara tanggal 30 September sampai dengan tanggal 31 Desember. Itu untuk yang kuartal 4. Nah, kalau misalkan yang disebut sebagai laporan keuangan full year, itu merupakan data laporan keuangan perusahaan yang dipublikasikan perseroan di sini atau diinformasikan perseroan atau perusahaan di sini kepada investor. Di sini itu untuk laporan keuangan periode antara tanggal 1 Januari hingga tanggal 31 Desember untuk tahun buku yang berjalan. Nah, kebetulan di sini saya ingin mencari data laporan keuangan di kuartal 2 tahun 2021. Nah, ya sudah nanti tinggal disesuaikan untuk triwulan 2, berarti nanti untuk tahunnya tahun 2021, terus habis itu nanti kalian tinggal klik cari. Nah, ini kebetulan saya sudah langsung klik cari, saya mendapatkan datanya hasilnya seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, nah di sini kita bisa lihat untuk nama perusahaannya, nanti di sini dijelasin lagi juga untuk data laporan keuangan yang berakhir hingga dengan tanggal berapa. Kebetulan di sini saya menggunakan kuartal 2, berarti di sini berakhir hingga tanggal 30 Juni. Kebetulan tahun berjalannya di sini saya membuat video ini, saya buat ini pada tahun 2021. Nah, teman-teman, dari data keuangan yang dipublikasikan perseroan ini, maka kita nanti bakalan bisa melihat ya teman-teman semuanya, apakah data keuangan perusahaan di sini dilaporkan atau dipublikasikan di sini menggambarkan kondisi perusahaan di sini apakah sehat atau tidak, kayak gitu. Nah, teman-teman, pada laporan keuangan yang dipublikasikan perseroan, di sini kita bisa melihat ada beberapa laporan-laporan yang dipublikasikan oleh perseroan. Yang pertama diantaranya di sini, yang pertama itu
biasanya yang kita kenal itu disebut sebagai laporan raca ya, kayak gitu, yang biasa kita kenal di dalam buku-buku waktu di zaman dulu kita SMA atau pada zaman dulu kita SMK kayak gitu. Nah, sebenarnya di dalam peraturan standar akuntansi terbaru di sini laporan raca itu disebutnya sebagai laporan posisi keuangan konsolidasian. Nah, teman-teman, selain tadi dari laporan raca, di sini ada lagi juga laporan laba rugi. Laporan yang berisi pada laporan keuangan, di sini laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Nah, selain dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, di sini juga ada beberapa data laporan-laporan lainnya. Di sini berupa laporan perubahan ekuitas yang diinformasikan perusahaan kepada investor apakah nanti di sini ekuitas perusahaan itu bertumbuh atau tidak, seperti itu. Dan di sini selain dari itu ada juga laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini menggambarkan bahwa bagaimana kondisi kas yang dimiliki perseroan selama laporan keuangan yang dibuat ini. Kan kalau ini kebetulan dibuat antara dari tanggal 1 April hingga tanggal 3 di catatan atas laporan keuangan ini, di sini perusahaan mendeskripsikan lebih rinci lagi gitu, bagaimana kinerja operasional perusahaan, kayak gitu, bagaimana perusahaan mendapatkan pendanaan, dan bagaimana kegiatan operasional perusahaan berjalan selama periode yang dimaksud dari laporan keuangan yang dibuat. Baik, teman-teman, kita langsung membahas lebih dari laporan posisi keuangan atau laporan neraca. Nah, di sini ada 3 golongan kategori untuk di bagian laporan keuangan. Yang pertama di sini ada aset, kedua itu biasa kita sebutnya itu sebagai utang. Nah, utang itu di sini di dalam laporan keuangan itu disebut sebagai liabilitas, dan satu lagi atau modal. Modal itu di dalam laporan keuangan itu disebut sebagai ekuitas. Nah, kan sama aja kayak persamaan akuntansi, juga harta sama dengan utang ditambah modal. Harta itu aset sama dengan utang itu liabilitas ditambahin sama modal itu ekuitas. Nah, teman-teman, di bagian klasifikasi aset di sini akan terbagi menjadi 2 jenis atau 2 golongan. Di sini untuk asetnya itu ada aset lancar dan aset tidak lancar. Nah, untuk aset lancar nanti terdiri dari beberapa akun, di antaranya salah satunya di sini ada kas tala kas. Di sini asumsinya itu sebagai kas yang dimiliki perseroan hingga tanggal terakhir tahun buku yang dibuat. Kebetulan di sini tahun berakhirnya laporan ini dibuat pada tanggal 30 Juni, berarti hingga dengan tanggal 30 Juni di sini kas yang dimiliki perseroan adalah sebesar 3,7 triliun sekian. Nah, di sini kebetulan untuk data laporan keuangannya di sini tuh angka-angka yang disajikannya itu dalam rupiah penuh. Nah, nanti di sini ada ya beberapa teman-teman di sini untuk laporan keuangan itu nggak langsung disajikan dalam angka penuh seperti ini. Namun saya ambil contoh, misalkan salah satunya ini kebetulan saya ngambil contoh perusahaan dari merger antara beberapa bank syariah di sini menjadi Bank BSI. Di sini itu ditulisnya disajikan dalam jutaan rupiah. Nah, berarti kalau misalkan di sini dituliskan sajikan dalam jutaan rupiah, berarti angka ini harus kita tambahkan kembali lagi nilai angkanya gitu, atau nilai nominalnya. Kan kebetulan di sini dalam jutaan, berarti nanti kita masukkan atau kita tambahkan kembali lagi angka 0 itu sebanyak 6 kali. Oke, kita masukin misalkan di sini tadi 3926,276, tambahin nolnya 6 kali. Nah, berarti data kas yang dimiliki perseroan atau perusahaan di sini pada Bank BSI itu sebanyak 3.926.276 juta rupiah, seperti itu. Nah, nanti di sini untuk yang disajikan dalamnya itu mungkin bisa berbeda-beda ya teman-teman untuk setiap masing-masing perusahaan. Ada yang kayak tadi itu bisa jadi dalam angka rupiah penuh, atau kalau contoh yang ini disajikan dalam jutaan rupiah, ada yang mungkin di dalam ribuan rupiah, kayak gitu. Nah, biasanya sih kebanyakan, kalau enggak yang rata-rata sih kebanyakan dalam jutaan rupiah. Namun ada beberapa perusahaan yang menyajikannya itu dalam ribuan rupiah, dan sama yang tadi satu lagi juga ini yang disajikan dalam angka rupiah penuh, seperti itu. Dan nanti juga mungkin bisa jadi aja laporan keuangan ada yang beberapa perusahaan di sini disajikannya bukan dalam bentuk rupiah, namun di sini disajikannya dalam bentuk mata uang asing, entah itu dolar atau mata uang asing yang lainnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Oke,
Oke, teman-teman, untuk setiap akun-akunnya mau nggak saya jelaskan lebih rinci ya, kayak gitu untuk akun-akun yang ada di setiap klasifikasi dari data laporan keuangan perusahaan. Nah, mungkin di sini hanya menjelaskan atau mendeskripsikan sedikit dari klasifikasi akun di laporan keuangan. Mungkin kalau misalkan untuk menjelaskan dari masing-masing akun, nanti mungkin akan dijelaskan atau disampaikan oleh dosen-dosen kalian yang lain, khususnya dalam mata kuliah di sini untuk akuntansi keuangan, atau kalau enggak di sini untuk akuntansi pengantar akuntansi, seperti itu. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengklasifikasikan untuk aset yang tidak lancar. Untuk aset tidak lancar di sini merupakan aset yang dimiliki perusahaan, namun apabila ingin dicairkan di sini memerlukan waktu yang mungkin bisa dibilang ya lebih dari 1 tahun kayak gitu. Kebetulan sebagai contoh di sini kayak aset tetap. Nah, aset tetap perusahaan misalkan sebagai contoh kayak gedung dan bangunan dan kayak kendaraan. Nah, itu seperti itu. Nah, asumsinya kan kalau misalkan kita ingin melakukan pencairan dari aset tersebut kan kayak gitu untuk dijadikan uang cash, di sini kan memerlukan waktu yang cukup agak lama gitu ya untuk dicairkan gitu. Nah, sedangkan kalau untuk yang aset lancar di sini itu aset-aset yang dimiliki perusahaan di sini yang mudah untuk dicairkan jika perusahaan membutuhkan dana untuk entah itu melakukan pembayaran hutang atau di sini untuk membayar beban gaji karyawan ataupun keperluan-keperluan perusahaan yang lainnya. Seperti itu teman-teman semuanya. Nah, teman-teman, selanjutnya dari klasifikasi liabilitas juga di sini terbagi menjadi 2 juga ya, teman-teman, sama seperti tadi. Untuk yang liabilitas di sini ada yang untuk liabilitas jangka pendek atau yang biasanya di sini kewajiban-kewajiban yang harus dibayarkan perusahaan dalam waktu yang kurun tempo di bawah dari 1 tahun. Nah, sebagai contoh kan kayak misalkan perusahaan di sini memiliki hutang dan hutangnya di sini jatuh temponya itu misalkan di sini itu dalam waktu beberapa bulan ke depan kayak gitu. Nah, di sini itu disebut sebagai liabilitas jangka pendek atau hutang-hutang perusahaan yang harus dibayarkan dalam jangka waktu yang sedekat mungkin di bawah dari 1 tahun seperti itu. Nah, selanjutnya di sini liabilitas jangka panjang atau istilahnya kayak kewajiban-kewajiban perusahaan yang harus dibayarkan perusahaan di sini yang memiliki jatuh tempo atau masa berlakunya di sini lebih dari 1 tahun. Seperti itu, teman-teman. Nah, selanjutnya di sini untuk dari sisi ekuitas itu merupakan modal yang ditempatkan oleh para pemegang saham di sini dibukukan di dalam laporan keuangan perusahaan, khususnya di bagian laporan posisi keuangan di sini itu seberapa banyak sih kayak gitu istilahnya para pemegang saham itu menempatkan dananya pada perusahaan kayak gitu. Nah, di sini untuk di bagian klasifikasi ekuitas di sini ada modal saham. Nah, apa itu modal saham? Di sini itu saham-saham yang ditempatkan para pemegang saham di sini untuk digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan. Nah, di sini ditempatkan oleh beberapa para pemegang saham di sini, terus habis itu nanti di sini dana yang dikumpulkan dari para pemegang saham tersebut digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Di sini terkumpul untuk perusahaan Mayora hingga dengan tanggal 30 Juni tahun 2021 sebesar 477 miliar sekian, seperti itu. Nah, selanjutnya ada lagi tambahan modal di store. Apa sih tambahan modal di store? Nah, apabila misalkan di sini perusahaan pada saat melakukan operasional kegiatan usaha ternyata selang berapa tahun di sini perusahaan membutuhkan modal. Nah, di sini kebetulan perusahaan membutuhkan modal, nah berarti nanti di sini itu perusahaan bisa menerbitkan saham baru kembali lagi. Nah, terus habis itu di sini perusahaan setelah menerbitkan saham baru, sahamnya itu ternyata dijual di pasar misalkan di harga Rp1.000 per lembar saham. Nah, terus ternyata laku di pasar itu di harga 1.500. Nah, ini berarti ada tambahan modal di store di situ sebesar 500. Nah, nanti akan masuk di bagian akun tambahan modal di store. Nah, sedangkan untuk yang tadi sebesar 1.000-nya itu masuk di modal saham seperti itu. Nah, ada lagi juga saldo laba. Nah, apabila setiap tahun perusahaan mendapatkan laba, nah dari setiap laba yang dihasilkan perusahaan tentunya nggak semuanya dibagikan kepada para pemegang saham ya teman-teman semuanya, tetapi mungkin ada sebagian yang disimpan kembali lagi atau digunakan oleh perusahaan untuk ekspansi usaha. Nah, kebetulan di sini ada saldo laba yang dihasilkan perusahaan di sini itu hingga akhir Juni terkumpul sebesar 11 triliun sekian untuk perusahaan Mayora. Nah, selisih kurs penjabaran maksudnya di sini itu apa sih? Kalau misalkan di sini perusahaannya itu beroperasional di luar negeri atau di
ya di luar dari wilayah Indonesia, di sini biasanya itu laporan keuangannya itu pasti bakalan disesuaikan dengan kurs yang terakhir sesuai dengan tahun buku perseroan, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, selanjutnya di sini ada laporan dari laporan laba rugi. Nah, pos-pos apa aja sih yang cukup penting di bagian laporan laba rugi? Yang pertama, baik teman-teman, di sini ada laporan penjualan bersih perseroan. Nah, ini yang pokok yang paling penting di bagian laporan laba rugi. Kedua, di sini ada beban pokok penjualan perusahaan. Nah, terus habis itu selama satu periode berjalan, perusahaan di sini mendapatkan laba itu berapa sih besarnya kayak gitu. Nah, terus habis itu, nah itu disebut sebagai laba bruto. Nah ini baru dari beban pokok penjualan perusahaan ya, belum termasuk kayak penjualan, kayak misalkan perusahaan itu memiliki karyawan, terus habis itu harus bayar listrik, air, telepon, dan segala macamnya. Di sini nanti ditambahkan beban tersebut dari laba, terus nanti didapatkan hasilnya itu laba usaha. Oke teman-teman. Setelah tadi kan di sini ada beban ya ibaratnya kayak beban fix perusahaan, nah di sini ada kayak beban variabel lah, contohnya kayak misalkan kayak beban bunga. Nah di sini tuh istilahnya kayak fluktuatif lah kayak gitu. Nah nanti terus habis itu setelah didapatkan beban fluktuatif kayak gitu, fluktuatif ralat, maksudnya di sini variabel. Nanti sebagai contoh kayak beban variabel tuh kayak ada beban bunga. Nah ini kan beban bunga itu pasti bakalan berubah-ubah kayak gitu maksudnya teman-teman semuanya. Lain-lain sebenarnya di sini perusahaan juga memiliki beberapa beban-beban yang bisa dibilang sebagai variable cost. Nah, istilahnya di sini apa sih maksudnya beban variable cost? Itu beban yang ibaratnya bergeraknya itu fluktuatif. Jadi istilahnya nggak menetap dari satu periode ke periode-periode yang lain dari beban yang ditanggung perusahaan. Sebagai contoh, misalkan di sini itu kayak beban bunga. Nah, di sini itu kan beban bunga itu di sini kalau misalkan perusahaan memiliki hutang di dalam jangka waktu periode tertentu, nah perusahaan akan dikenakan beban bunga. Terus sebagai contoh yang lain itu kayak laba atau rugi dari selisih kurs mata uang asing. Nah, misalkan sebagai contoh di sini perusahaan memiliki anak usaha dan melakukan ekspansi usaha di luar negeri. Nah, otomatis kan di sini transaksi perdagangannya itu menggunakan mata uang atau valuta asing seperti itu. Nah, nanti di sini otomatis mata uang atau valuta asing itu akan disetarakan dari mata uang pada saat barang tersebut dari Indonesia diekspor ke luar negeri. Di sini tuh mata uangnya itu misalkan beli di harga sekian. Nah, nanti pada saat tahun buku dicatat di sini tuh mata uangnya istilahnya nanti bakalan disetarakan kayak gitu. Nah, otomatis misalkan di sini pada saat tanggal 1 Januari misalkan perusahaan mengirimkan barang ke luar negeri. Nah, terus habis itu nanti di sini itu kan mata uangnya kursnya berlaku pada tanggal 1 Januari. Nah, terus nanti pada saat tahun pembukuan di sini pada periode pembukuan di sini berarti nanti mata uang itu akan disesuaikan kembali lagi teman-teman, seperti itu. Nah, selanjutnya poin penting dari laporan keuangan khususnya di bagian laporan laba rugi di sini itu laba tahun berjalan. Apa sih yang dimaksud dengan laba tahun berjalan? Laba tahun berjalan di sini itu menggambarkan kondisi seberapa besar sih laba yang dihasilkan perusahaan pada periode tertentu. Sebagai contoh di sini kan periodenya itu berdasarkan pada periode 6 bulan yang berakhir di tanggal 30 Juni tahun 2021. Nah, berarti di sini laba yang dihasilkan perusahaan hingga tanggal 30 Juni itu sebesar 281 miliar 605 juta sekian. Ralat, maaf, maksudnya yang ini labanya yang tadi yang di atasnya ini beban pajak ya teman-teman. Nah, ini labanya itu sebesar 959 miliar 800 sekian juta. Seperti itu. Nah, selanjutnya selain dari pokok penting dari poin yang ada di laporan keuangan khusus bagian laba rugi, selain dari laba tahun berjalan, di sini ada lagi juga itu laba per saham. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan laba per saham? Laba per saham atau biasa disebut sebagai bahasa Inggrisnya earning per share merupakan laba yang akan diberikan kepada para pemegang masing-masing saham atau investor yang memiliki saham dari Mayora. Di sini berarti ya para pemegang saham atau investor yang memiliki saham Mayora, setiap satu lembar sahamnya maka akan mendapatkan laba di sini itu sebesar Rp42 per lembar saham. Nah, jadi kalau misalkan sebagai contoh di sini Mbak Thomas memiliki saham Mayora sebanyak 100 lembar, ya udah berarti nanti angka laba per sahamnya ini bakalan disesuaikan dengan jumlah lembar saham yang dimiliki Mbak dan Masnya. Seperti itu sih teman-teman semuanya.
Nah, teman-teman, selanjutnya kalau untuk yang laporan perubahan ekuitas di sini itu menggambarkan kondisi seberapa besar sih maksudnya di sini ekuitas yang dihasilkan perusahaan setelah adanya penyesuaian dari laba yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Khususnya di sini sebagai contoh pada saat video ini dibuat, berarti kan di sini untuk periode berakhir hingga tanggal 30 Juni. Nah, di sini model yang didapatkan perusahaan sebelumnya disesuaikan dengan laba yang dihasilkan perusahaan. Di sini akan dapatkan modal akhirnya itu di kisaran berapa, seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk laporan yang ada di dalam laporan laba rugi, salah satunya ini ada contohnya itu laporan arus kas. Nah, apa sih yang dimaksud dengan laporan arus kas? Di sini laporan yang berisi kondisi keuangan perusahaan pada saat berakhir tahun buku tersebut. Nah, di sini itu untuk laporan arus kas terbagi menjadi 3 klasifikasi ya teman-teman. Yang pertama di sini untuk arus kas berdasarkan aktivitas operasi. Nah, di sini itu untuk arus kas yang berdasarkan aktivitas merincikan seberapa besar sih uang arus kas masuk ataupun uang arus kas yang keluar dari kegiatan operasional perusahaan. Misalkan sebagai contoh, perusahaan di sini melakukan penjualan barang kepada pelanggan atau biasanya disebut sebagai penjualan. Nah, nanti di sini bakalan dirinci berapa sih uang yang didapatkan dari penjualan barang perusahaan kayak gitu. Nah, terus habis itu berapa sih uang yang harus dibayarkan perusahaan jika melakukan pembelian barang atau menyediakan inventory atau persediaan. Nah, nanti di sini berapa sih yang harus dibayarkan kepada para ibaratnya distributor atau pemasok atau yang lain-lainnya sejenisnya itu. Nah, terus habis itu selain dari itu juga di sini dirincikan kembali lagi uang yang didapat baik itu masuk atau keluar, nanti setelah didapatkan labanya dari laba tersebut itu berapa sih uang yang harus dibayarkan atau disetorkan untuk pajak kan kayak gitu, atau misalkan perusahaannya di sini mendapatkan potongan pajak dari pemerintah. Nah, nanti di sini itu nominal potongan pajaknya itu juga bakalan dicantumkan ya teman-teman di dalam laporan arus kas ini. Nah, atau potongan pajak itu biasanya disebut sebagai restitusi pajak. Mungkin lebih rincinya nanti di semester-semester berikutnya mungkin ada mata kuliah perpajakan. Nah, nanti akan lebih dijelaskan lebih rinci lagi apa yang dimaksud dengan restitusi pajak. Nah, selanjutnya misalkan perusahaan di sini harus membayar pajak penghasilan. Nah, di sini juga dicantumkan di dalam arus kas operasi gitu, aktivitas operasi. Nah, teman-teman, selanjutnya untuk klasifikasi arus kas untuk aktivitas investasi di sini itu menggambarkan uang yang dimiliki perseroan di sini seberapa besar yang digunakan untuk investasi. Di sini misalkan sebagai contoh perusahaan membeli aset tetap. Nah, di sini bakalan dicatatkan kayak gitu sebagai contoh membeli aset tetap berarti bakalan dicatatkan sebesar perolehan aset tetap sebesar 44 sekian ini kan kayak gitu. Atau misalkan di sini perusahaan itu membeli aset tetap tetapi di sini asetnya itu perusahaan ingin melakukan pembelian dengan cara mencicil atau istilahnya dengan cara kredit. Nah, pasti kan dikenakan biaya uang muka terlebih dahulu. Nah, nanti bakalan dicantumkan berapa sih uang muka yang sudah dibayarkan perseroan atau perusahaan kan kayak gitu. Atau misalkan perusahaan di sini juga misalkan melakukan investasi dalam bentuk deposito, memiliki kas berlebih misalkan perusahaan. Terus habis itu dari kas berlebihan tersebut itu di sini perusahaan melakukan simpanan dalam bentuk deposito. Nah, dari deposito tersebut kan dapatkan bunga. Nah, bunganya itu nanti bakalan dimasukkan ke dalam arus kas investasi perusahaan. Nah, selanjutnya di sini ada juga untuk aktivitas pendanaan. Nah, maksudnya di sini bagaimana sih untuk aktivitas pendanaan? Nah, kalau misalkan di sini sebagai contoh perusahaan membutuhkan dana untuk ekspansi usaha. Nah, pastikan perusahaan bakalan mencari sumber-sumber pendanaan lagi agar istilahnya modalnya bertambah bisa digunakan untuk ekspansi usaha. Nah, di sini bisa perusahaan itu melakukan yang pertama melakukan peminjaman melalui bank, baik itu terserah baik itu jangka pendek ataupun jangka panjang. Atau kalau enggak di sini juga bisa melakukan penerbitan saham baru. Sebagai contoh di sini itu perusahaan untuk aktivitas pendanaannya mendapatkan pinjaman dari bank sebesar 150 juta baik itu jangka panjang dan jangka pendeknya itu sebesar 100 miliar rupiah kan kayak gitu. Nah, misalkan bagaimana kalau misalkan ternyata di sini utangnya mau jatuh tempo. Nah, otomatis nanti bakalan disesuaikan kembali lagi untuk melakukan pembayaran baik itu pinjaman jangka pendek atau jangka panjang perusahaan seperti itu hutangnya. Nah, itu ya tadi teman-teman untuk klasifikasi dari arus kas baik itu aktivitas operasi, aktivitas investasi ataupun aktivitas pendanaan. Dan nanti di sini di laporan arus kas di akhir periodenya tersebut bakalan terinci kayak gitu istilahnya. Berapa besar sih kas yang dihasilkan perusahaan di sini atau sisa kas yang dihasilkan.
Nah, teman-teman, hingga pada video ini dibuat untuk laporan dari Mayora di sini tuh hingga tanggal 30 Juni kas yang dimiliki perusahaan itu sebesar minus 112 miliar sekian. Nah, di sini jika dibandingkan dengan kas yang awal tahun perusahaan di sini sebesar 3 triliun 777 miliar sekian, maka dihasilkan hingga dengan tanggal 30 Juni di sini total akhir kas yang dimiliki perseroan hingga akhir periode di sini itu sebesar 3 triliun 747 miliar sekian untuk kas di akhir periode hingga tanggal 30 Juni untuk perusahaan Mayora. Nah, teman-teman, selanjutnya di sini ada lagi laporan. Di dalam laporan di sini itu ada yang disebut sebagai catatan atas laporan keuangan. Nah, di sini mungkin saya akan menjelaskan sedikit ya teman-teman semuanya untuk bagaimana sih tata cara untuk membaca dari catatan atas laporan keuangan. Sebenarnya caranya simpel aja sih ya teman-teman untuk cara membaca dari catatan atas laporan keuangan. Nah, saya ambil contoh misalkan dari beberapa laporan-laporan yang ada di dalam laporan keuangan. Nah, misalkan di sini saya ngambil contoh salah satu misalkan dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif. Di sini itu saya pengen mengetahui dalam satu periode hingga tanggal 30 Juni di sini perusahaan itu mendapatkan pendapatan atau penjualan bersihnya itu dapat rinciannya sebanyak 13 triliun ini dapat dari apa-apa aja sih sumbernya. Nah, di sini kan ada di bagian catatan atau notes. Nah, ini maksudnya ini merupakan catatan dari laporan CALK atau catatan atas laporan keuangan. Nah, berarti nanti di sini, untuk penjualan nanti kita bisa lihat rinciannya itu pada catatan atas laporan keuangan di nomor 24. Nah, maksudnya ini nomor 24 itu bukan di halaman 24 ya teman-teman. Namun nanti kalian harus mencari hingga catatan atas laporan keuangan di nomor 24. Nah, ini kan sebagai contoh catatan atas laporan keuangan untuk nomor 1. Nah, terus kalian cari hingga ketemu sampai nomor 24. Ini nomor 1. Nah, terus kita cari, ini baru di nomor... Bentar. Nah, ini baru di nomor 3 ya teman-teman. Nah, terus kalian cari hingga ketemu yang tadi yang ingin kalian cari untuk rinciannya. Nah, sebagai contoh tadi saya ingin mencari rincian pendapatan, berarti ada di catatan nomor 24. Nah, ini saya sudah dapatkan ya teman-teman. Nah, di catatan atas CALK nomor 24, di sini dicatatkan untuk penjualan bersih perusahaan didapatkan dari penjualan dalam bentuk di dalam negeri atau dalam lokal di sini sebanyak 7 triliun 743 miliar sekian. Jumlah ini cukup naik ya teman-teman jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Nah, untuk yang penjualan ekspor atau penjualan ke luar negeri di sini sebanyak 5 triliun 418 miliar sekian. Jumlahnya juga naik ya teman-teman jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya untuk nilai ekspornya. Nah, di sini ada lagi juga retur. Apa sih yang dimaksud dengan retur? Retur itu pengembalian barang apabila di sini mungkin barang itu rusak atau tidak layak untuk konsumsi. Nah, ini dikembalikan dari ibaratnya dari distributor perusahaan di sini, maksudnya bukan maksudnya di sini kayak agen dari perusahaan di sini dikembalikan ke perusahaan. Jadi kalau misalkan mengalami barang itu rusak atau ternyata di sini untuk returnya di sini tuh cukup naik ya teman-teman jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. Dan tercatat hingga akhir periode di sini itu untuk jumlah penjualan perusahaan itu sebanyak 13 triliun sekian. Jumlah ini juga naik ya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Di sini kita bisa lihat ada rincian dari CALK-nya dijelasin sama perusahaan yang dilakukan pihak berelasi sebesar 65,73. Maksudnya apa sih di sini untuk pihak berelasi? Di sini itu yang masih memiliki anak perusahaan dari perseroan kayak gitu. Sebagai contoh, misalkan ini kan saya ngebahas mengenai laporan keuangan dari perusahaan Mayora. Misalkan perusahaan Mayora di sini memiliki anak perusahaan, misalkan sebut aja PTA. Nah, berarti di sini dari Mayora nanti di sini itu bakalan melakukan penjualan kepada anak perusahaan PTA. Di sini itu sebesar berapa? Sebesar berapa? Misalkan di sini PTA itu menjual produk dari perusahaan Mayora di sini untuk pasar dalam negeri atau di dalam lokal kayak gitu. Nah, ternyata di sini PTA itu menjual di dalam negeri sebanyak sekian persen dari total penjualan lokal
yang dilakukan oleh PTA. Itu ya sebagai contoh, misalkan teman-teman yang dimaksud sebagai penjualan kepada pihak yang berelasi. Oke, teman-teman, itu tadi tata untuk membaca dari laporan keuangan perusahaan. Mungkin demikian ya untuk yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat videonya, dan sampai jumpa kembali lagi pada video selanjutnya. See ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Dalam video kali ini, kelompok kami yang beranggotakan Nur Sabrina, Nabila Khairunisa, Nailil Farida, dan Agam Hidayatullah akan menyampaikan analisis kami mengenai perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode saham INDF. PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah sebuah perusahaan yang bergerak di sektor industri barang konsumsi di bidang pengolahan makanan. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 14 Agustus 1990 oleh Sudono Salim dengan nama PT Pangan Jaya Inti Kusuma yang pada tanggal 5 Februari 1994 menjadi Indofood Sukses Makmur. Perusahaan ini mengekspor bahan makanannya hingga Australia, Asia, dan Eropa. Perusahaan ini mulai melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO pada tanggal 14 Juli 1994 dengan kode saham INDF. Beberapa produk dari Indofood adalah Indomie, Kitela, Citato, Indomilk, Ichiocha, Club, Lafonte, Segitiga Biru, dan lainnya. Adapun keuangan perusahaan ini antara lain, berdasarkan analisis diskon cash flow, harga belinya sebesar Rp6.675, valuasi saham sebesar Rp10.711,74, maka margin of safety atau MOS-nya ialah 37,68%. Lalu ada pendapatan sebesar Rp76.593 miliar, serta hutang sebesar Rp41.996,1 miliar. Selanjutnya kita akan masuk ke compare emiten. Perusahaan yang akan kita compare dengan PT Indofood Sukses Makmur Tbk adalah Tunas Baru Lampung dengan kode TBLA, Nippon Indosari Korpindo dengan kode ROTI, dan Sekar Laut dengan kode SKLT. Berikut deskripsi perusahaan pesaing yang bergerak dalam sektor yang sama, yaitu sektor industri barang konsumsi. Yang pertama ada TBLA, Tunas Baru Lampung. Merek terkenalnya yaitu Rose Brand dengan produknya seperti minyak goreng, tepung, gula, dan lain-lain. Yang kedua ada ROTI, Nippon Indosari Korpindo. Merek terkenalnya yaitu Sari Roti. Yang ketiga ada SKLT, Sekar Laut. Merek terkenalnya seperti Vina dengan produknya seperti kerupuk, emping, saus sambal, dan lain-lain. Dan juga Bumi Food yang memproduksi frozen food seperti bakso, siomay, spring roll, dan lain-lain. Perbandingan dari segi keuangan perusahaan dengan perusahaan pesaing dari DER untuk mengukur rasio hutang terhadap modal dan ROE untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Yang pertama ada INDF yang memiliki DER sebesar 217,43% dengan ROE-nya sebesar 12,61%. Yang kedua ada TBLA yang memiliki DER sebesar 257,29% dengan ROE-nya sebesar 9,67%. Yang ketiga ada ROTI yang memiliki DER sebesar 48,65% dengan ROE-nya sebesar 6,29%. Dan yang terakhir ada SKLT
yang memiliki DER sebesar 90,41% dengan ROE-nya sebesar 8,81%. Jika dilihat dari perbandingan berdasarkan keuangan perusahaan, maka keuangan yang lebih baik dari INDF karena perbandingan ROE yang paling tinggi dari keempat perusahaan tersebut, meskipun DER INDF lebih tinggi. Selanjutnya, adapun perbandingan dari segi valuasi saham metode discount cash flow. Yang pertama ada INDF yang mempunyai nilai intrinsik sebesar 10.711,74. Untuk mencari MOS-nya ialah dengan cara 10.711,74 dikurangi dengan 6.675 dibagi dengan 10.711,74 lalu dikali dengan 100, maka akan mendapatkan hasil sebesar 37,68%. Yang kedua ada TBLA yang mempunyai nilai intrinsik sebesar 1973,87. Yang ketiga ada ROTI yang mempunyai nilai intrinsik sebesar 676,14. Dan yang terakhir ada SKLT yang mempunyai nilai intrinsik sebesar 1326,8. Dari perbandingan valuasi saham metode DCF ini dapat disimpulkan bahwa nilai intrinsik dari INDF paling tinggi dan mempunyai MOS yang lebih besar dari 35%, yaitu sebesar 37,68%, sehingga termasuk under value. Itu dia compare emiten yang dapat saya sampaikan. Untuk hasil kesimpulannya, yaitu dari hasil compare emiten tersebut dapat kita ambil bahwa PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF lebih unggul dalam berbagai aspek yang dibandingkan dengan perusahaan pesaing di sektor yang sama. Maka, apabila Anda berniat untuk melakukan investasi saham, PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan kode INDF dapat menjadi salah satu referensi atau tujuan Anda untuk berinvestasi. Sekian video dari kelompok kami. Apabila ada kekeliruan dan kesalahan dari apa yang kami sampaikan, mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.